warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Susanti. Saya berasal dari SDN 04 Indrasari Jaya, Kecamatan Teluk Blengkong. Saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran materi PKN tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini sudah siapkah untuk belajar? Ya. Materi selanjutnya? Ya. Siap? Apakah sudah? Senang tadi? Udah istirahat? Oke, sekarang udah siap untuk belajar. Silakan ambil, keluarkan buku PKN-nya, dibuka bukunya halaman 25. Hari ini kita akan belajar tentang norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ibu mulai, ibu mau tanya dulu. Kalian ke sekolah pakai apa? Pakai pakaian seragam? Pakai seragam apa kalau hari Senin? Pakai apa lagi? Pakai topi, terus? Pakai dasi. Ya, itu termasuk apa namanya, Nak? Norma hukum apa? Apa contohnya itu? Iya, taat aturan di sekolah. Boleh kita ke sekolah pakai baju yang lain? Tidak, di sekolah diwajibkan pakai pakaian seragam sekolah. Itu namanya kita mengikuti atau mematuhi norma hukum, mentaati aturan sekolah. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi jenis norma dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari. Mudah-mudahan dengan sebuah pembelajaran yang akan kita jalani ini kalian paham dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum mulai, ibu mau kalian semuanya nonton, mau nggak? Nonton. Nah, ibu akan tayangkan sebuah video singkat. Tolong kalian cermati, kalian telaah, kalian amati baik-baik apa yang ada dalam cerita tersebut. Siap? Siap. Silakan diamati videonya. Oke, dari video yang kalian lihat sebentar ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, apa lagi? Dia bermain, Bu. Apa? Dia bermain. Oh, dia bermain. Terus bagaimana? Dia membuang sampah, Bu. Dia buang sampah. Apa lagi? Dia tidak menaati norma. Oh iya, tadi kita anggap namanya si Budi ya. Si Budi ini tadi dia buang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Banjir. Setelah banjir terjadi, bagaimana sikap si Budi? Mengesah. Akhirnya dia menyesal. Akhirnya dia tahu bahwasanya kita harus buang sampah kepada tempatnya. Itu termasuk norma apa? Iya, disebut kita norma hukum. Apa contohnya itu? Apa contoh normanya itu? Ya, taat peraturan membuang sampah pada tempat. Jadi, mulai sekarang biasakanlah anak ibu ini buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan di lingkungan. Dari video yang kita lihat tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya norma-norma itu ada bermacam-macam. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja norma yang ada? Mbak Tia? Norma hukum. Iya.
kehidupan yang diatur oleh Allah. Nah, terus ada lagi norma kesusilaan. Apa itu? Norma yang mengatur tata kehidupan manusia. Contohnya norma kesusilaan itu adalah kalau kita mau bepergian, apa yang kita lakukan? Iya, boleh membaca doa atau kita berpamitan. Bisa juga norma kesopanan. Terus kita ke sekolah, kalau kita naik sepeda atau kita naik kendaraan bermotor ke sekolah, bagaimana kita mengikuti aturannya? Boleh kita naik motornya di tengah jalan. Nah, berarti kita harus mengikuti aturan. Kalau kita berjalan di kiri, kita di kiri aja. Jangan gini pula naik sepeda naik motor itu. Iya kan? Nah, itu dia, kita harus ikut aturan. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan ibu kasih, ayo apa? Nah, ibu ada nih kartu warna-warni, cantik kan? Nah, nanti ibu setiap kelompok, setiap anggota kelompok ibu kasih kartu. Kartu ini nanti akan kalian tulis contoh penerapan norma yang kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kelompok 1 itu nanti menelaah tentang norma kesusilaan. Kelompok 2 nanti akan menelaah norma kesopanan. Dan setelah kalian tulis, nanti kalian kumpulkan ke depan lagi. Kumpul di atas meja ibu. Habis itu nanti kita akan bermain game. Nah, siapa yang ibu tunjuk, dia harus bersedia dengan cepat ke depan, ambil satu kertas, nanti dibaca, ditempel di salah satu norma yang ada. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai yang telah ibu bagi tadi. Silakan. Besarkan tulisannya ya. Satu kertas ditulis untuk satu contoh. Nama kita masing-masing setiap kelompoknya. Taruh di sini. Oke. Terima kasih. Sekarang kita mulai bermain gamenya. Sepertinya ibu di awal ibu bilang, masing-masing kalian siapa namanya yang ibu panggil, langsung ke depan, ambil satu kertas, dibaca, ditempelkan. Ini termasuk norma apa? Siap? Jeng, jeng, jeng. Sandi, ke depan. Ayo. Ini satu. Ayo dibaca. Ditempel. Termasuk norma yang mana dia? Ayo. Itu kan ada labnya di belakang kan, ditempelkan. Ayo. Boleh nempelnya, yang penting di kertasnya. Mau di bawah, mau di atas, boleh. Jangan asal nempel-tempel. Kita koreksi apakah permainan gamenya ini betul apa tidak. Yang pertama kita telah dulu, ini norma agama. Sini ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Betul masuk norma agama? Betul. Siapa tadi nih yang buat? Siapa tadi nih yang kata? Oh, Devi. Aku Devi dapat nilai, dapat poin ya 100. Nih, menjalankan syariat atau perintah. Siapa ini? Rega, betul nggak? Norma agama? Betul. Rega dapat poin 100, dihitung ya poinnya masing-masing ya. Rizky termasuk norma kesusilaan. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Iya, betul. Siapa yang poinnya dapat poin 2? Siapa yang dapat poin 2? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang. Yang dapat poin 1 dari permainan yang kita lakukan tadi. Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi jenis norma dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Karena ini kalian kerjakan setiap hari. Kalian lakukan
setiap hari contoh-contohnya. Berarti apapun yang kita lakukan itu termasuk ke dalam berbagai jenis norma yang telah kita pelajari. Seandainya kita melanggar norma yang ada dalam aturannya itu, kita akan dikenakan sanksi atau hukuman. Bisa sanksinya berupa denda, bisa sanksinya berupa rasa malu, kena mental kita ya, mungkin kita diejek atau dibully. Sekarang tidak boleh pembulian lagi ya. Bahkan jangan pembulian fisik, pembulian dengan dengan ejekan pun tidak boleh. Atau kita juga bisa mendapatkan rasa dengan mungkin sanksinya itu berupa rasa bersalah, ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita akan merasa itu tertekan. Kita akan merasa bahwa diri kita itu tidak nyaman. Daripada itu, tolonglah untuk mematuhi norma yang ada karena kalian sudah belajar. Sampai di sini Ibu mau bertanya, apa materi yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, Devi? Iya, berarti kita harus taat aturan. Dari berbagai norma yang kita pelajari hari ini, masing-masing dari norma tersebut ada sanksinya. Jadi kita tidak boleh melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kedepannya sebelum Ibu tutup, apakah kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Paham? Bisa kita lanjutkan pembelajaran untuk besok? Bisa. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, apa bosan, apa capek? Bagaimana perasaannya? Apa yang membuat kalian senang? Oh, kamu senang bermain game? Ya. Kenapa kamu senang bermain game, Devi? Iya, kamu merasa tertantang untuk mencari jawabannya yang betul, untuk mengumpulkan poin yang lebih banyak. Kedepannya mau nggak belajar main game lagi? Mau, boleh. Nanti kita cobakan lagi pembelajaran selanjutnya. Kita cobakan lagi dengan bermain game. Terima kasih atas waktu kalian pada siang hari ini. Karena kalian, Ibu rasa sudah merasa bahagia. Kalian telah belajar tentang norma dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya, dibaca-baca lanjutan dari pembelajaran kita, pembelajaran PKN-nya di rumah. Kalian sudah punya buku masing-masing kan? Ya. Sekarang sebelum pulang, sebelum ditutup pembelajarannya, dikemas bukunya, ketua kelas siap ditutupin atau baca.